Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Seringkali Rasulullah SAW berkah doanya beliau itu 1 tahun yang syahbah. Syahbah itu 1 tahun yang paceklik di sini. 1 tahun ini tahun paceklik, nggak hujan, nggak pernah terangin. Memang di Jazirah Arab itu hujan itu jarang, sangat jarang. Makanya salah satu ciri-ciri kiamat kata Rasulullah SAW adalah ketika tanah Makkah dan Madinah sudah subur, sudah tumbuh-tumbuhan hijau. Kenapa? Karena sudah bertentangan dengan sikon terdahulunya, di mana dulu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ini askanku min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam dulu kan, Rabbi ini askan dua min dzurriyyati, aku tempatkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang enggak subur tempatnya. Di mana itu inda baitikal muharram? Itu di tanah haram di Makkah. Nah, ketika ini nanti terjadi, tanah Makkah sudah jadi subur, maka itu kata Rasulullah SAW menjadi salah satu ciri-cirinya. Makanya di sini dikatakan wahai sanata syahba ada'atuhu. Rasulullah SAW seringkali menghidupkan 1 tahun yang full, yang 1 tahun ini isinya cuma paceklik doang. Sebab apa dakwah itu? Sebab doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sanata syahba ada'atuhu hatta hakad darajat fil asliduhum. Seakan-akan itu tahun penuh dengan kesuburan. Jadi kalau di doa Rasulullah SAW dikabul. Jadi dulu ada satu cerita dan dipaceklik. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lagi khutbah, ya. Rasul lagi khutbah, lagi ngisi ceramah kayak ini. Rasul lagi ngisi ceramah, tahu-tahu datang satu orang ke hadapan Rasulullah SAW. Maksudnya datang tuh Rasul lagi ngisi begini, terus satu orang masuk ke dalam masjid dalam keadaan berdiri, ngacung, nggak hajat dan ngacung, angkat tangan. Apa kata ini orang kepada Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, halakatil amwal, waja'an iyal, wanggata ahlis siwan. Ya Rasul, ini keadaan kita sekarang nih, harta udah binasa, maksudnya hartanya udah habis. Apa paceklik setahun, ya. Waja'an iyal, keluarga udah pada kelaparan, hartanya habis, keluarga udah kelaparan, perjalanan sudah tidak berfungsi. Artinya waktu hadis juga perjalanan terputus. Kenapa? Karena dulu orang kalau mau melaksanakan perjalanan itu, otaknya kan butuh air. Sama kayak sekarang kendaraan butuh bensin, nggak ada bensinnya nggak jalan. Makanya pertalite naik, semua naik. Bahan bakar naik, semua naik. Solar naik, semuanya naik. Berat badannya turun. Insya Allah semuanya naik. Kenapa? Karena itu bahan pokoknya. Dan begitu air nggak ada, semua perjalanan juga tertunda. Nih orang ngadu sama Rasulullah SAW. Maka mintalah doa kepada Allah SWT. Akhirnya Rasulullah SAW kalau ayat Rasul angkat tangannya, cuma ngomong apa? Aghithna. Ya Allah, tolong kami 3 kali. Itu orang-orang yang lagi dengerin ceramah ya Rasulullah SAW itu melihat tadinya nggak ada awan, ya, nggak ada awan gelap, biasa terang benderang. Nggak beberapa lama setelah Rasul bilang aghithna, datang awan gelap, hujan. Ini
Ini yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, "Qala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Apapun diminta sama Rasulullah SAW, wala sawfa yu'tika, pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada satu yang Allah Subhanahu wa taala enggak kasih walaupun Rasul minta. Apa itu? Hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tuh nggak bisa ngasih hidayah kepada sesiapa yang kau sukai, melainkan walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang kasih hidayah mutlak. Ya, jadi maksud hidayah di sini itu apa? Hidayah keislaman, hidayah iman. Hidayah iman, hidayah Islam itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah, terserah Allah mau kasih hidayah iman, hidayah Islam, mau kasih itu urusan Allah. Terserah Allah. Jadi Allah di sini mengingatkan enggak, walaupun engkau aku berikan satu keistimewaan kata Allah, apapun engkau minta akan aku berikan kecuali satu, masalah hidayah enggak bisa begitu. Masalah hidayah mutlak, kalau kata Allah kasih, kasih. Kalau kata Allah enggak, ya enggak. Ya kan, makanya ketika Rasulullah SAW angkat tangannya tolong menangkan Islam dengan salah satu dari dua Umar, lalu diijabahnya siapa sih? Umar Ibn Khattab. Padahal dulu sebetulnya Rasulullah SAW mengharapkan siapa? Abu Jahal, Amr bin Hisham yang diharapkan oleh Rasul. Kenapa? Karena dulu tuh dia punya julukan Abu Hisham, bapak yang penuh dengan kebijaksanaan. Tapi berhubung tidak mau menerima hidayah dari Rasul, doa tak pernah jadi musibah. Sama orang nantang Rasulullah SAW tidak akan jadi musibah. Begitu jelasin kemarin. Diumpamakan bait ini kayak seperti itu tadi. Jurang kalau dilihat kayak betul-betul laut, bukan kebanjiran, bukan. Saking banyaknya, saking langsung digobulnya doa Rasulullah SAW, hujannya terus. Maksudnya itu semua orang yang punya kebutuhan terpenuhi langsung sebenarnya. Yang tadinya kekeringan seketika semua terpenuhi. Sehingga ini orang lagi khotbah lagi Rasulullah SAW. Udah lewat beberapa hari, orang berdiri lagi, Rasul lagi ceramah, khotbah lagi ceramah. Ini orang yang kemarin datang aku sama Rasul datang lagi berdiri. Ya Rasul, sekarang rumah kita udah penuh. Anak-anak keluarga kita sudah bisa hidup lagi, perjalanan kita sudah mulai berjalan lagi. Ini kalau nggak diberhentiin ya Rasul, sebentar lagi adab yang turun bukan berkah. Akhirnya apa ya? Rasulullah SAW mengatakan Allahumma hawalina wa la'alina, Allahumma ada nabi syariah. Jadi ini doa supaya tidak hujan. Ada doa orang hujan itu ada sebetulnya. Tapi bukan pakai remote, bukan pakai remote-nya Lara, bukan. Doa itu Allahumma hawalina wa la'alina, ya Allah, pindahin dari kami, jangan timpakan kepada kami apa yang musibah. Allahumma alal mana bidisya, ya Allah tolong timpakan buang air itu kepada tempat-tempat di mana tumbuh-tumbuhan hidup. Seketika berhenti lagi hujan. Nabi. Jadi Rasulullah SAW mujizatnya yang terakhir, kalau dia doa minta sama Allah khususnya masalah air turun langsung. Padahal dulu di zaman itu sampai saat ini di Jazirah Arab sangat sulit turun. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyid